Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari Minggu kemarin kita baru merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa kisah yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28. Saya mau membacakan ayat 16 dan 17. Perikopnya berkata perintah untuk memberitakan Injil atau yang kita kenal sebagai amanat agung. Dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, ada yang menarik perhatian saya sekaligus membuat saya cukup heran, saudara, karena dikatakan waktu para murid ini bertemu dengan Tuhan Yesus, yang lain segera menyembah Tuhan Yesus, tapi ada beberapa orang yang ragu-ragu, saudara. Ya, siapa yang ragu-ragu ini? Saya yakin bukan salah satu atau sebagian dari rasul-rasul, tetapi mereka adalah murid-murid yang lain. Dan ini cukup mengherankan saya, saudara, karena saya berpikir kalau saya yang ada di sana waktu itu, saudara, saya nggak mungkin ragu. Justru saya akan sangat bersuka cita karena saya menyaksikan Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan artinya itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, dan saya pasti akan sangat bersuka cita dan tidak akan ragu sedikit pun. Karena itu dikatakan, saudara, kalau ada beberapa orang yang ragu-ragu itu cukup mengherankan saya. Tapi setelah saya renungkan, saudara, saya mendapatkan jawabannya mengapa, saudara. Kita mesti tahu begini, saudara, bahwa pada waktu Tuhan menggenapi firman-Nya, pada waktu Tuhan melakukan rencananya, melakukan rancangannya, maka apa yang terjadi belum tentu selalu bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Bahkan seringkali apa yang terjadi bisa membuat manusia terheran-heran, panik, bahkan ketakutan, saudara. Nanti kalau kita baca Matius pasal 28, mulai ayat yang pertama, di sana dikisahkan waktu Tuhan Yesus bangkit, dikatakan ada seorang malaikat turun dari langit, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih seperti salju, dan malaikat ini menggulingkan batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Kemudian malaikat ini duduk di atas batu tersebut. Dan dikatakan waktu melihat hal ini terjadi, maka para penjaga yang terdiri dari para tentara yang gagah perkasa, saudara, dikatakan mereka gentar dan ketakutan. Bahkan saking takutnya sampai-sampai dikatakan mereka seperti orang mati, saudara. Dan Maria Magdalena pun ada di sana. Dan Maria Magdalena juga ketakutan. Tapi bersyukur, saudara, malaikat memberitahukan kepada Maria Magdalena, jangan takut, karena ini terjadi untuk menggenapi apa yang sudah dituliskan di kitab suci, bahwa Yesus harus bangkit. Bahkan malaikat meminta Maria Magdalena untuk segera memberitahukan hal ini kepada Rasul Petrus dan teman-temannya. Dan saudara, kemudian Maria Magdalena segera pergi dari tempat itu, meskipun masih takut, tapi dikatakan hatinya penuh dengan sukacita yang besar. Nah, dari hal itu kita sekali lagi melihat, saudara, seringkali waktu terjadi penggenapan firman Tuhan, waktu Tuhan melakukan rancangannya, apa yang terjadi belum tentu bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Karena itu kalau kita tidak mengerti maksud Tuhan dalam hal apa yang sedang terjadi, kita bisa menjadi khawatir, takut, bahkan mungkin bisa ragu-ragu seperti para murid tadi. Bahkan mungkin gak sedikit yang jadi tawar hati, kecewa, dan lain sebagainya, saudara. Kalau kita lihat saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona, dan buat banyak orang ini juga menimbulkan keheranan, ketidakmengertian, ketakutan, ya, bahkan kekhawatiran tentang masa depan nanti, bagaimana setelah ini selesai, dan gak sedikit yang tawar hati mungkin. Tapi kalau kita renungkan, saudara, sebenarnya melalui pandemi ini juga banyak hal-hal baik yang terjadi, bahkan firman Tuhan yang digenapi. Kita mendengar kisah di Italia misalnya, orang-orang yang tadinya gak pernah memuji Tuhan di rumah mereka, tapi karena mereka harus lockdown, saudara, sehingga mereka mulai memuji Tuhan di rumah mereka masing-masing bersama-sama, saudara. Ya, di negara lain kita juga mendengar banyak orang
berdoa di jalan-jalan, tiba-tiba secara bersama-sama mereka berlutut di jalanan untuk berdoa memuji Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Bahkan banyak orang yang turun dari mobilnya, tiba-tiba bertobat dan lain sebagainya. Para dokter, tenaga medis di rumah sakit, mereka berdoa bersama-sama. Bukankah ini suatu kegerakan yang terjadi, saudara? Suatu lawatan Tuhan yang terjadi. Untuk apa? Supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan, supaya orang-orang kembali kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan digenapi, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Karena itu sekali lagi, kalau kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita bisa bingung, kita bisa panik, kita bisa takut, kita bisa ragu-ragu seperti murid-murid tadi. Kita juga bisa menjadi tawar hati, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting, saudara, untuk kita pada waktu menghadapi hal-hal seperti ini, kita mengerti apa yang sebenarnya sedang Tuhan lakukan, supaya meskipun kita menyaksikan hal yang membingungkan, hal yang menakutkan, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itu ada 3 hal yang mau saya ajak untuk kita sama-sama lakukan dalam kehidupan ini, supaya kita dalam menghadapi apapun, kita tidak melihat, tidak menilai hanya apa yang tampak di depan mata, tapi kita juga tahu apa yang sedang Tuhan lakukan melalui kejadian tersebut. Yang pertama, mari baca bersama dengan saya Yohanes pasal 20 ayat 6-9. Saudara, ini juga peristiwa pada waktu Maria Magdalena pergi ke kubur setelah Tuhan Yesus bangkit, dan dia mendapati kubur yang kosong, dan karena itu dia segera memberitahukan hal ini pada Rasul Petrus. Dan dikatakan, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di lantai, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Perhatikan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara, apa arti ayat-ayat ini, saudara? Ayat-ayat ini menceritakan demikian, saudara. Pada waktu Maria dan murid-murid itu sampai ke kubur Yesus dan mereka mendapati kubur itu kosong, mereka awalnya nggak mengerti kenapa, apa yang terjadi. Tapi dikatakan akhirnya mereka mengerti bahwa Yesus bangkit. Kenapa mereka mengerti bahwa kubur kosong itu menandakan bahwa Yesus bangkit? Karena dikatakan mereka selama ini membaca kitab suci. Jadi awalnya waktu mereka membaca kitab suci, mereka nggak tahu apa maksudnya, saudara. Tapi waktu mereka mengalami kubur yang kosong itu, dengan segera kitab suci, apa yang mereka baca di kitab suci, mengingatkan mereka bahwa, oh, ini penggenapan dari apa yang ditulis di kitab suci tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya begini, waktu murid-murid menghadapi peristiwa yang membingungkan mereka akhirnya mengerti jawabannya, mendapatkan jawabannya. Kenapa? Karena mereka selama ini selalu membaca kitab suci. Dan karena itu saya mau mengajak kita juga, saudara. Mari, ini hal yang dasar, tapi ini sangat penting sekali. Jangan sampai dalam kehidupan kita tidak membaca Alkitab lagi. Jangan sampai dalam kehidupan kita meninggalkan persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena waktu kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang nggak kita mengerti, peristiwa-peristiwa yang membuat kita khawatir, takut, bahkan menjadi tawar hati, kalau kita tidak dituntun oleh firman, maka kita nggak akan mendapatkan jawabannya. Tapi kalau kita dekat dengan firman, tekun bersekutu dengan firman Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan akan menjelaskan, akan mengingatkan kita, akan memberitahukan kepada kita apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan. Karena itu, saudara, jangan sampai persekutuan kita dengan firman Tuhan menjadi hilang dari dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, saudara. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya orang-orang yang dekat dengan firman, yang tekun bersekutu dengan firman, tidak akan pernah mengalami kebingungan atau jalannya jadi gelap. Tapi jalannya akan selalu terang. Artinya apa? Dia selalu mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak kebingungan, dan dia selalu tahu arah kemana dia harus melangkah, apa yang harus dilakukan.
Hanya firman yang akan memberitahukan kepada kita. Dan kita harus ingat, bukankah Tuhan Yesus berkata, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk apa? Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah itu kalau kita tidak membaca firman, tidak bersekutu dengan firman, apa yang mau Roh Kudus ingatkan kepada kita? Karena itu bertekunlah dalam firman, supaya waktu kita menghadapi hal-hal yang membingungkan kita, yang membuat kita panik, takut, khawatir, ya kita nggak jadi ragu-ragu, kita nggak tawar hati, saudara. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita maju beberapa ayat. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 25. Dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, saya percaya kita semua tahu kisah ini, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-10 rasul yang lain, Thomas sedang tidak ada bersama dengan mereka. Dan waktu Thomas datang, murid-murid ke-10 rasul dan murid-murid yang lain menceritakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku pada bekas paku itu serta lambungnya, aku tidak akan percaya. Saudara bayangkan, 10 rasul dan murid-murid yang lain, ya, ada cukup banyak orang mengatakan hal yang sama, saudara, kepada Thomas. Tapi Thomas nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena Thomas termasuk orang yang mengedepankan fakta dan logika. Artinya semua keputusannya, dia percaya atau tidak pada sesuatu, itu selalu didasarkan pada fakta dan logika, tapi tidak didasarkan pada iman. Sedangkan kita tahu bahwa untuk mengikut Tuhan, nggak segala sesuatu kadang-kadang bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang selama ini biasa kita lakukan, yang biasa diterima oleh orang-orang dan lain sebagainya. Karena itu diperlukan iman, saudara. Ya, karena itu kalau kita berjalan hanya berdasarkan memperhatikan fakta dan logika, waktu terjadi sesuatu ya yang di luar pemikiran manusia, kita bisa menjadi ragu, kita bisa menjadi bingung, bahkan kita bisa menjadi hilang arah, tawar hati, kecewa, dan lain sebagainya. Ingat saudara, fakta dan logika itu bukan kebenaran, tapi firman Tuhanlah kebenaran. Dan pada akhirnya firman Tuhanlah yang akan digenapi, saudara. Semua fakta, semua logika yang tidak sesuai dengan firman, semuanya pada akhirnya akan lalu, akan selesai, dan digantikan dengan firman. Karena itu kita harus lebih percaya pada firman daripada kepada fakta dan logika. Artinya kita harus berjalan seimbang, fakta dan logika, tapi harus diikuti dengan iman. Dan semua fakta dan logika yang tidak sesuai dengan firman, kita bisa kesampingkan karena kita percaya pada akhirnya firman yang akan digenapi. Saudara, kalau berdasarkan fakta dan logika, Sarah harusnya tidak bisa mengandung, saudara. Karena dikatakan Sarah sudah mati haid. Tetapi akhirnya Sarah mengandung. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mengatakannya. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman itu pasti akan digenapi. Fakta dan logika yang tidak sesuai dengan firman akan gugur, dan firman Tuhan yang akan terjadi. Sama dengan Maria. Secara fakta dan logika, gak mungkin Maria bisa mengandung, karena dia belum bersuami. Tapi Maria mengandung. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah mengatakannya. Nah itu, saudara, jangan sampai dalam hidup ini kita hanya berjalan berdasarkan fakta dan logika, tetapi kita harus juga berjalan dengan iman kepada firman Tuhan. Meskipun apa yang terjadi secara fakta dan logikanya sulit buat kita, menakutkan buat kita, tapi kalau Tuhan berkata jangan khawatir, jangan takut, maka kita harus percaya bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan. Dalam apapun yang kita alami terjadi, jangan kita takut. Itu yang kedua, saudara. Jangan mengedepankan fakta dan logika, tapi juga kita harus berjalan dengan iman. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes pasal 21 ayat 2-4 berkata demikian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya.
Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, apa yang menghalangi murid-murid ini tidak tahu bahwa yang berdiri di tepi pantai adalah Tuhan Yesus, saudara? Padahal kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan jarak mereka dengan tepi pantai itu nggak jauh. Harusnya mereka tahu bahwa itu Yesus. Jawabannya adalah karena mereka terlalu terfokus pada apa yang sedang mereka lakukan, mereka kerjakan. Saudara, kalau dalam hidup ini kita fokus dengan kehidupan kita sendiri, kita lebih fokus dengan kenikmatan, kesenangan yang sedang kita alami, kita nggak fokus kepada Tuhan, saudara, maka kita akan mudah kehilangan pegangan. Waktu kita mengalami sesuatu yang nggak bisa kita mengerti, kita bisa jadi ragu-ragu, kita bisa jadi khawatir, kita bisa jadi kecewa, kita bisa jadi tawar hati, dan lain sebagainya. Itu dalam kehidupan ini, jangan sampai kita salah fokus atau gagal fokus. Bagaimanapun sibuk hidup kita, bagaimanapun menariknya kehidupan kita, bagaimanapun bahagianya hidup kita, tetap fokus kita harus kepada Tuhan Yesus. Kalau fokus kita kepada Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, kita pasti akan mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kejadian tersebut. Sehingga kita nggak bingung, kita nggak ragu-ragu, kita tidak tawar hati, tapi kita tetap mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh bagaimanapun keadaan. Dan saya berdoa biar 3 hal ini ada dalam hidup kita semua. Mari saudara, dalam hidup ini jangan sampai kita tinggalkan persekutuan kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, dalam hidup ini jangan hanya berjalan berdasarkan fakta dan logika, tapi juga harus berjalan dengan iman. Dan yang ketiga, mari dalam hidup ini bagaimanapun sibuk, bagaimanapun menarik kehidupan kita, bagaimanapun bahagianya hidup kita, tapi biar Yesus jadi fokus dalam hidup kita. Kalau ini yang kita lakukan, saya percaya dalam keadaan apapun, kita tidak akan ragu-ragu, kita nggak akan tawar hati, kita nggak akan pahit hati, tapi dalam keadaan yang mungkin nggak bisa kita mengerti, bahkan mungkin keadaan-keadaan yang nggak enak buat kita tetap mengikut Tuhan dengan setia. Dan saya berdoa biar firman ini jadi berkat buat kita. Mari berdoa sebentar bersama dengan saya untuk minta anugerah Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Hamba-Mu datang bersama dengan jemaat-Mu, Tuhan, dan kami berdoa, biar dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan, kami selalu mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, supaya kami nggak ragu-ragu untuk mengikut Tuhan, supaya kami nggak khawatir, supaya kami nggak takut, tapi kami boleh tetap berjalan dengan iman yang teguh, dan kami boleh terus mempermuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kami di saat-saat ini, Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari semua malapetaka, mara bahaya, luputkan kami dari wabah yang sedang terjadi. Dan hamba-Mu berdoa biar berkat yang terbaik dari Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan, dicurahkan buat seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, perenungan kita kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati dan shalom.